Halo Tribuners, kembali lagi di program On Focus Tribunnews bersama saya, Tani Ausin. Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali atau PK 7 orang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Ketujuh terpidana ini tetap dihukum penjara seumur hidup, sementara 1 orang telah bebas dari hukuman 8 tahun penjara yakni Saka Tatal. Vonis para terpidana yang mengajukan PK ini tidak berubah sejak putusan Pengadilan Negeri Cirebon banding hingga kasasi begitu. Lantas bagaimana melihat putusan PK yang kembali ditolak oleh MA? Saya akan membahasnya bersama mantan Kabar Eskrim Susno Duaji yang sudah tersambung dengan kami melalui Zoom malam hari ini. Halo, selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mbak Tini, selamat malam para pemirsa sekalian. Baik, terima kasih Pak Susno sudah mau bergabung dengan kami di Tribun On Fokus malam hari ini. Pak Susno ini sebagai pengantar, bagaimana kemudian Pak Susno melihat putusan PK dari MA terkait kasus Vina Cirebon yang sudah diputuskan MA hari ini begitu? Kalau saya melihatnya ini sebagai tragedi hukum ya. Ya. Tragedi hukum bahwa ternyata yang kedua kebenaran dan keadilan itu masih sangat susah diperjuangkan untuk masyarakat kecil gitu. Bahwa kasus ini semua rakyat Indonesia hampir 100% ya mengharapkan dan yakin bahwa ini adalah PK-nya akan dikabulkan. Mengapa? Karena dari segi materi perkaranya pembunuhan tidak terbukti gitu. Yang benar adalah perkara kecelakaan lalu lintas tunggal. Perkara pembunuhan sama sekali nggak ada alat buktinya. Saksi nggak ada, bukti forensik nggak ada, kemudian ahli juga nggak ada. Pembunuhan ya. Ya. Kemudian TKP-nya juga salah. Kalau di jembatan itu bukan masuk Cirebon kota, tapi Cirebon kabupaten. Tapi Hmm. kalau perkara kecelakaan lalu lintas tunggal, ya saksi ada, bukti forensik berupa pembicaraan telepon ada, kemudian ya lengkap lah gitu. Itu dari segi materi ya. Tetapi di dalam PK yang dipersoalkan bukan materi ya, tapi mempersoalkan bahwa ada atau tidak kehilapan hakim. Gitu. Ternyata kehilapan hakim banyak sekali. Terungkap semua dalam persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon tentang kehilapan hakim. Bahwa hilap para tersangka pada tingkat penyidikan tidak didampingi pada awalnya ya, tidak didampingi oleh penasihat hukum. Mestinya karena tidak dampingi penasihat hukum, maka perkara ini harus divonis bebas. Ya. Yang kedua, bahwa situ ada anak, yaitu Sakatatal waktu itu masih anak-anak. Maka cara menyidangkan pun harus sesuai dengan peradilan anak. Dan itu pun dilewati. Nah, yang berikut kehilapan hakim adalah tidak menggunakan alat bukti forensik berupa pembicaraan atau berupa chat di HP ya, HP Vina dan HP Widya ya kalau nggak salah itu. Bahwa pada jam 10-an masih hidup ada chatnya. Itu tidak dimanfaatkan sebagai alat bukti. Jadi jelas ini ditambah yang lain lagi kelalaian itu ada sangat banyak lalai hakimnya. Ya. Entah lalai, entah hilap, entah karena bodohnya kita nggak jelas. Kemudian di dalam penolakan Mahkamah Agung, hakim ketuanya mengatakan tidak ada nopum. Nah ini yang lebih Hmm. lebih gila lagi. Tidak ada nopum apa? Chart itu alat bukti. Chart yang ada di HP, percakapan di HP itu alat bukti forensik yang baru ditemukan, yang tidak digunakan pada tahap awal, tapi akan digunakan untuk pada tahap PK. Ini sudah satu nopumnya. Belum nopum berikut berupa ditemukan daging manusia yang ada di skrup apa namanya lampu penerangan. Itu nopum Ya. juga. Kemudian apalagi nopum alat bukti. Alat bukti yang menyatakan bahwa perkara ini adalah kecelakaan banyak sekali. Saksi yang ditemukan oleh Kang Didi Mulyadi itu puluhan ya. Baik Hmm. yang ditemukan di Jogja maupun yang datang sendiri dan
yang menyatakan bahwa betul dia melihat langsung dengan mata kepala sendiri bahwa itu adalah kecelakaan lalu lintas tunggal. Itu bukan nupum apa lagi. Itu nupum itu apa sih? Nupum itu adalah alat bukti baru. Nah, masih banyak lagi berupa apa? Keterangan ahli forensik yang mengadakan analisa terhadap percakapan di dalam apa percakapan chat pada HP yang membuktikan betul itu HP Vina, betul itu HP Widya, betul itu jamnya jam segitu, semua terungkap di persidangan. Nah, kok katanya nggak ada alat bukti baru? Nah ini kan menurut saya gila. Boleh saja saya tidak sependapat dengan hakim. Belum tentu hakim itu benar, walaupun dia hakim Mahkamah Agung. Dia sekian tahun jadi hakim. Ya saya juga 36 tahun loh jadi penyidik. Kemudian sambil ngajar juga tentang ilmu hukum. Dan pengalaman saya menganalisa itu ya, wah ini ngawur. Tapi karena ini sudah divonis, ya maka vonisnya ya sah. Vonisnya sah, Ya. tapi belum tentu benar. Jangan dikatakan benar, makanya diberi kesempatan oleh hukum acara kita untuk melawan putusan itu. Kalau kita tidak terima, Ya. undang-undang mengizinkan untuk melawan. Bagaimana caranya? Kalau putusan pertama, cara melawannya dengan banding, itu menolaknya. Putusan tingkat kedua, cara melawannya dengan apa? Kasasi. Kasasi sudah selesai, cara melawannya apa? Dengan PK. PK pun kita tidak terima, maka cara melawannya adalah dengan PK lagi. Karena PK tidak dibatasi. Nah, kenapa PK tidak dibatasi? Khawatirnya kalau ketemu hakim-hakim yang kayak gini. Yang kayak gini. Dia tidak melihat materi perkaranya apa. Dia hanya mengatakan putusan pertimbangannya yang dibacakan oleh apa namanya juru bicara Mahkamah dikatakan ditolak karena satu tidak ditemukan kehilapan hakim. Nah, dia hanya ngomong gitu aja, tapi tidak dijelaskan tidak ditemukan kehilapan atau kesalahan atau kealpaan hakim itu bagaimana? Kok langsung statementnya kayak gitu? Enak benar gitu. Yang tidak hilap itu dalam segi apa? Buktinya bahwa itu tidak hilap, buktinya bahwa tidak benar itu apa? Nah, dari penasihat hukum sudah mengatakan bahwa kehilapan hakim itu tidak ada penasihat hukum. Peradilan anaknya dilanggar. Kemudian alat bukti yang sudah ditemukan, alat bukti forensik sudah ditemukan tapi tidak digunakan. Itu kan kehilapan semua. Lah, kalau misalnya hakim mengatakan tidak ditemukan kehilapan, harus dibantah. Kehilapan yang sudah ditemukan oleh penasihat hukum ini apa? Bantah dulu, jangan langsung tidak ditemukan kehilapan. Nah, ini kan model bakul bakso namanya. Orang akhirnya Ya. tidak percaya sama Mahkamah Agung. Yang kedua, dia katakan tidak ada nupum. Nah, harus dibantah apa yang diajukan oleh penasihat hukum, apa yang diajukan oleh hakim pada saat sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon, ada banyak sekali nupum berupa bukti forensik, berupa saksi ahli, berupa saksi mata yang melihat langsung peristiwa itu. Dan ini semua tidak pernah digunakan sebagai alat bukti pada sidang tingkat pertama 2016. Ya. Ditemukannya pada tanggal 2024. Hakim harus membantah. Oh, ini bukan nupum. Dan jelaskan kenapa bukan nupum. Kan harus gitu. Jangan Ya. hanya ini bukan nupum, tidak ada nupum, tidak ada bukti baru sehingga ini ditolak. Loh, ini manusia. Ingat, 8 anak manusia yang sudah divonis 7 seumur hidup, 1 8 tahun. Ya. Tapi Ya, sebenarnya Pak Susono, ini apakah novum ini kan sudah ada beberapa kemudian novum yang diajukan oleh para terpidana begitu di kasus ini. Sebenarnya yang dipaparkan oleh mereka ini dalam sidang PK, apakah menurut Pak Susono sendiri sudah kuat begitu seharusnya untuk diterima oleh hakim? ya sangat kuat. Saksi mata kok. Saksi mata, saksi ahli, kemudian bukti forensik yang tidak terbantahkan itu adalah bukti forensik berupa percakapan chat di HP. Itu kan bukti forensik. Sedangkan bukti misalnya forensik berupa apa namanya CCTV tidak ditemukan. Kita nggak tahu apa rusak atau apa. Tapi itu sudah ada bukti forensik, ada saksi mata. Nah, kalau kasus ini pembunuhan,
sebagaimana dituduhkan 2016, saksi mata nggak ada. Ada saksi sudah mencabut keterangannya. Kemudian alat bukti forensik nggak ada. Keterangan ahli yang mengatakan bahwa itu pembunuhan tidak ada. TKP-nya pun nggak jelas. Nah, tapi bukan itu yang kita persoalkan. Yang kita persoalkan tentang penolakan. Mengapa menolak? Alasan penolakan itu satu, tidak ada satu bahwa hakim tidak hilaf. Loh, nggak hilaf apa, Wong? Tidak didampingi penasihat hukum, ya jelas itu hilaf. Alat bukti forensik sudah ada, tidak digunakan, ya jelas hilaf juga. Atau bisa dikatakan hilaf, bisa dikatakan salah, bisa dikatakan alpa, bisa dikatakan bego juga bisa. Kesel ya. Nah, terus katanya tidak ditemukan juga novum loh. Yang sebanyak itu terungkap di pengadilan negeri Cirebon saat sidang PK itu apa kalau bukan novum? Novum itu kan alat bukti baru. Nah, alat bukti baru kan keterangan ahli itu alat bukti baru. Misalnya ahlinya si A, si B, si C yang mengatakan itu kecelakaan lalu lintas. A, B, C, D, E, F ini pada 2016 tidak pernah diperiksa. Berarti keterangan dia belum pernah dipakai. Nah, maka itu namanya bukti baru. Ada keterangan ahli lagi yang menganalisa tentang ada chart di HP. Tidak ada pada waktu itu. Nah, sekarang ada. Nah, itu bukti baru juga. Bukti barunya banyak, ratusan kok. Seharusnya memang sudah cukup kuat begitu ya membuktikan dan untuk PK ini untuk diterima begitu ya Pak Susno ya. Iya, kuat Tapi sekali. ya tadi Pak Susno juga mengatakan bahwa sebenarnya yang menjadi pertanyaan dan kejanggalan ini adalah hakim yang mengatakan bahwa tidak ada kekhilafan begitu dalam putusan sidang kasus Vina. Ini sebenarnya untuk membuktikan bahwa hakim benar-benar melakukan kekhilafan, seharusnya eh, kuasa hukum 7 terpidana ini melakukan apa begitu Pak Susno untuk membuktikan bahwa ini hakim melakukan kekhilafan dan harusnya PK ini tidak ditolak begitu. Ya sudah kan, pada waktu sidang di Pengadilan Negeri Cirebon sudah dikatakan kehilapan hakim itu ini A, B, C, D, E, F. Mengapa hilaf? Karena ini udah disampaikan oleh penasihat hukum di dalam memori PK, sudah dijelaskan juga dalam sidang. Dan saya yakin itu oleh hakim yang menyidangkan PK di Pengadilan Cirebon itu sudah dimasukkan dalam berkas. Lah tahu-tahu hakim yang memutus katanya tidak hilaf. Tidak cukup dikatakan dengan begitu aja tidak hilaf. Harus dijawab apa yang dikatakan oleh penasihat hukum. Oh, tidak didampingi penasihat hukum. Maka hakim ketua yang menyidangkan mengatakan didampingi, buktinya ini. Oh, ini sudah sesuai dengan hukum acara peradilan anak. Bunyi peradilannya ini dan dilakukan begini. Oh, alat bukti yang berupa forensik sudah digunakan. Buktinya ini. Nah, itu nggak dijelaskan tadi. Hanya ngomong tidak ada kehilafan. Begitu. Tapi ini yang menjadi hal yang janggal begitu dari kasus pembunuhan Vina ini adalah barang bukti yang tidak pernah benar-benar dibuka untuk publik begitu Pak Susno. Menurut Pak Susno sendiri, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kemudian barang bukti yang memang seharusnya dalam perkara apapun dibuka, kemudian ini seperti seolah-olah ditiadakan atau tidak dibuka ke publik? Apanya yang mau dibuka? Oh, nggak ada. Alat bukti pembunuhannya kan nggak ada. Saksi yang melihat nggak ada. Siapa sih yang melihat pembunuhan itu? Iya. Di mana digebukinya? Pakai apa gebukinya? Senjata tajamnya apa? Siapa yang memusukkan senjata tajam itu? Jam berapa? Di mana? Itu nggak ada semua. Saksi nggak ada yang tahu. Ya jadi yang mau dibuka ke publik tuh apanya yang dibuka? Ya. Jadi ini yang seolah menjawab kejanggalan bahwa ya memang tidak ada bukti untuk mengarah ke pembunuhan begitu. Akhirnya Pak Susno meyakini bahwa ini juga suatu kasus kecelakaan tunggal begitu ya. Iya, semua melihat kan saksi ada, alat bukti, barang bukti berupa
berupa daging manusia yang ada di sekrup, kemudian sepeda motornya letaknya di mana, pada waktu kejadian di mana posisi yang sudah mati, di mana posisi Vina. Vina kan masih hidup waktu kejadian itu. Ya, benar-benar. Tapi ini kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina ini menyebut setelah penolakan PK oleh MA ini mereka menolak untuk mengajukan gerasi begitu dengan tidak mau mengakui kesalahan begitu. Melihat sikap para terpidana ini seperti apa, Pak Susno? Saya bagus sekali, sangat menghargai ya. Itu mereka kesatria ya. Ya, Daripada dibebaskan tapi harus mengaku padahal dia tidak melakukan, katanya lebih baik dia mati dan busuk di dalam penjara. Ya bagus. Ya, jadi dia lebih mulia daripada hakim yang sembarang menjatuhkan hukuman itu. Ya bagus itu, orangnya mulia. Oke, saya kalau kamu mau menghukum saya silakan. Yang asal kamu puas, tapi ingat bahwa apa yang kamu lakukan ini nanti kelak harus dipertanggungjawabkan di akhirat. ya. Kemarin Pak Susno juga sempat menjadi saksi di kasus ini. Apakah setelah putusan MA terkait PK ini, Pak Susno juga sudah melakukan komunikasi begitu dengan para kuasa hukum pidana di kasus ini? Sudah dengan beberapa saya sependapat dengan mereka, mereka sependapat dengan saya. Ya. Boleh dibocorkan, Pak, apa kemudian yang menjadi obrolan penting setelah putusan MA ini terkait kasus ini? Semua kaget gitu kan, di luar nalar. Pertama di luar nalar, kedua mengatakan ini tragedi hukum gitu ya. Ketiga, kita yakin persis bahwa ya betul bahwa hakim yang menyidangkan ini seperti nggak tahu kasus gitu, nggak tahu Mm, masalah, nggak tahu peristiwanya, nggak tahu dia nggak pernah buka media sosial, nggak pernah nonton TV, atau dia sengaja menjadikan dirinya sebagai orang yang buta tuli gitu. ya. Nah, Tapi kemudian keluarga, ya, mereka para penasihat hukum sekarang fokus utamanya karena belum menerima berkas putusan secara resmi, fokusnya dia adalah menenangkan keluarga dan ya, menenangkan para terpidana. Karena terpidana itu kan tidak bisa menghitung hari, dia nggak tahu bukan bebas, dia kan akan sampai mati di dalam penjara itu kalau nggak ada ya. bantuan hukum gitu. Baik. Tapi sebelum keputusan MA kemarin juga dari keluarga keluarga Vina sendiri juga berharapnya bahwa PK ini ditolak begitu. Ini Pak Susno sendiri menanggapi ini kemudian bagaimana? Lah kalau itu kan wajar-wajar saja karena dia kan anaknya meninggal, tapi dia kan nggak tahu masalah hukumnya gitu. Dia kan keluarga Vina kan nggak dihadirkan di dalam persidangan apa PK. Mm-mm. Hmm. Pak Susno, Ya, ini kan sudah kemudian diketahui begitu. Masih ada upaya yang bisa dilakukan oleh para terpidana untuk bebas dari kasus ini selain dari pengajuan gerasi begitu? gerasi ditolak, si terpidana nggak mau. Mm-mm. Abolisi dan sebagainya nggak mau semua mereka karena harus mengakui kesalahan ya. Ya mereka Ya. kan sekarang dalam segi hukum Indonesia kan menurut putusan Mahkamah Konstitusi PK itu boleh Mm. beberapa kali diajukan. Jadi silakan setelah dapat berkas yang asli kemudian susun PK lagi. Mudah-mudahan di Mahkamah Agung mendapat hakim yang hati nuraninya berfungsi gitu. Ya, berarti masih ada satu langkah untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi begitu Iya, walaupun tapi selain walaupun gerasi. walaupun ada langkah beberapa ya. Mm-mm. Jangankan satu, beberapa langkah. Kalau hakimnya masih model begini ya percuma ya. Tapi ini kan masih ada kemudian kemungkinan untuk mengajukan ke MK. Seberapa besar Pak Susono meyakini bahwa ini nanti PK-nya juga akan diterima begitu oleh MK? Ya rupanya di Indonesia ini kan masih perlu suatu pengawalan ya. Mm-mm. Karena hakim-hakim kita kan masih belum mau berpikir ya kan. Perlu dikawal ya mungkin yang ngawal netizen ya. No, karena sekarang ini sepertinya kan kayak kasus di mana itu Morowali Selatan ya. Ya. No viral, no justice gitu. Nah sama ini, waktu dia masih di pengadilan Cirebon, ramai kita ngawalnya. Begitu
masuk Mahkamah Agung, oleh Mahkamah Agung didiamkan, nggak diputus-putus kan. Ya. Didiamkan cukup lama, 3 bulanan, 3 bulan atau lebih, baru diputus setelah orang tenang gitu. Baru terkaget-kaget. Ya kita lihat aja lah bagaimana reaksi publik ya. Apakah viral kemudian baru diusut lagi atau tidak begitu ya Pak Suseno ya? Ya kita lihat aja bagaimana kepekaan rakyat Indonesia terhadap penegakan hukum, gitu. Baik. Pak Suseno, terakhir apa kemudian yang bisa diharapkan Pak Suseno melalui kasus ini ke depannya begitu? Ya saya harapkan nanti PK lagi, kemudian mendapatkan hakim yang hati nuraninya masih berfungsi gitu. Hmm. Satu. Yang kedua, mungkin kesempatan inilah kita bisa mereformasi hukum kita. Hmm. Hukum acara kita direformasi. Kalau tidak bisa diamandemen prosesnya panjang, minimal di judicial review di Mahkamah Agung, di Mahkamah Konstitusi. Nah, yang ketiga kita berharap Mahkamah Agung kita direformasi gitu. Yang direformasi, karena apa? Sudah kepercayaan masyarakat pada benteng terakhir penegakan hukum Mahkamah Agung ini boleh dikatakan udah nggak ada. Banyak sekali yang terlibat kasus ya, Hakim Agung terlibat. Kemarin kita tahu bahwa ada yang apa calo perkara sampai 1 triliun, Ya. emasnya 51 kilogram. Nah dan dia mengatakan bahwa setiap perkara si calo ini hanya nerima 1 miliar katanya. Nah, dirinya terkumpul ditemukan 1 triliun. Berarti sudah lebih dari 1.000 perkara yang dia tangani. Kan belum yang jadi emas. Kalau emas itu nilainya 500 juta berarti udah 1.500 perkara. Kalau dibuka oleh kejaksaan, perkara apa saja, siapa saja majelis hakimnya di Mahkamah Agung. Kan Hakim Agung nggak banyak kan, jumlahnya nggak sampai 100 kan. Ya. Sedangkan perkara yang dia calohi itu 1.500-an. Apakah semua terlibat? Ya Allahu alam bisawab. Makanya Semoga tidak begitu ya Pak Susno. semoga pesimis gitu. Iya. Ya di tangan hakim-hakim yang kayak gini kita menyerahkan perkara, kita meminta keadilan, nggak akan tercapai. Ya, tapi semoga saja masih banyak penegak hukum yang tetap adil dan jujur begitu terkait pengusutan apapun begitu, sehingga masyarakat kedepannya masih mempercayai penegak hukum untuk eh, mencari keadilan begitu. Kalau mempercayai mungkin nggak ada lagi yang percaya ya. Kecuali setelah nanti direformasi, diperbaiki gitu, atau ganti orangnya gitu kan. Ya. Baru kepercayaan itu mulai timbul. Kalau sekarang ini kan bukan mempercaya, terpaksa ya. Karena nggak bisa lagi, nggak ada lagi pengadilan lain. Apa ada Mahkamah Agung lain? Kan nggak ada kan. Iya. Like or dislike, suka tidak sukanya Mahkamah Agung yang ini. Like or dislike, suka atau tidak suka, Hakim Agungnya ya Hakim Agung yang bercokol di situ. Baik, berarti butuh reformasi untuk agar penegak hukum kembali bagus begitu ya Pak Susno. Sebagai rakyat Indonesia yang mempunyai Mahkamah Agung itu kita kan. Anda juga. Bukan mereka yang punya itu. Kita yang mendesainnya, kita yang menggaji, kita juga yang memberi mereka wewenang. Melalui undang-undang yang kita buat, melalui wakil kita di DPR. Jadi jangan mereka merasa, wah itu dewa, jago dan semua. Tidak. Mereka itu milik rakyat. Kitalah yang berwenang untuk mendesain mereka ulang. Kalau kita katakan, wah bubar kan, ya bubar dong. Iya. Baik, terima kasih Pak Susno sudah bergabung dengan kami dan mengobrol terkait kasus Vina ini di Tribun On Focus. Apakah setelah ini ketujuh terpidana akan mengajukan gerasi apakah ke MK atau tetap kepada pendirinya untuk menolak mengajukan pengampunan ke Presiden Prabowo? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Begitu ya Pak Susno? Kalau ke MK tetap, karena nggak ada lagi. Kecuali kalau sudah dibangun MK2 gitu. atau MK Perjuangan gitu. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Susno. Terima kasih Mbak Tini. Ya, demikian Tribuners obrolan saya dengan mantan Kabar Eskrim Susno 2J. Sampai jumpa di Tribun On Focus selanjutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.